Pemirsa, bagaimana kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin setelah setahun berkuasa? Kami akan bahas bersama anggota DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mulyanto. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam. Baik, saya pertama ke Pak Mulyanto terlebih dahulu. Pak Mulyanto, ada 5 program utama yang diusung di jilid 2 ini. Apakah pandemi COVID-19 ini menjadi faktor utama penyebab eksekusinya tidak berjalan dengan maksimal? Iya Pak, saya rasa demikian ya. Pandemi COVID ini kan hampir ya membuat pekerjaan kita yang normal itu menjadi tidak normal. Kita harus menerapkan protokol COVID. Yang paling utama adalah social distancing. Sebagian pegawai yang bekerja melalui rumah ya, work from home. Jadi jelas ini sangat menghambat sekali. Berbagai implementasi program yang sudah dijalankan. Saya rasa demikian Pak, bisa dipahami. Baik, ada catatan mungkin Pak Mulyanto terkait bagaimana catatan program kerja dan kebijakan yang diambil Presiden Jokowi selama memerintah setahun ini? Ya, kalau menurut kami, ini kan masyarakat sejak bulan Maret, ini kan fokus kepada penanggulangan COVID ya. Masyarakat betul-betul berharap kita semua ya, agar COVID segera usai, kita bisa hidup kembali normal. Namun faktanya sampai hari ini tanda-tanda melandai ini belum terlihat. Jadi karenanya kita harus fokus bagaimana menyelesaikan menanggulangi pandemi kesehatan ini. Tanpa ini selesai, berbagai hal negeri akan tertinggal di belakang, Pak. Baik, Anda sebagai partai yang selalu konsisten pada oposisi begitu, catatan apa yang mungkin menjadi kekurangan pemerintah selama memerintah ini, terutama Jokowi dan juga Ma'ruf Amin? Kami melihat ya Pak ya, yang pertama cara merespon pemerintah ya terhadap pandemi ini yang terlalu menggampangkan. Ketika awal-awal ini kan, ya kan di berbagai negara, termasuk di Asia Tenggara sudah muncul kasus pandemi ini kan, kita bahkan menolaknya, menganggap gak ada masalah, nggak ada COVID di negara kita. Padahal kita ini negara dengan penduduk yang sangat padat, dengan sikap budaya berkumpulnya cukup tinggi, karenanya patut diwaspadai. Nah, kita waktu itu relatif ya mengabaikan fenomena ini, menolak bahwa tidak ada di Indonesia. Kalau dari skala 1 hingga 100%, Pak Mulyanto, Anda menilai dalam pemerintahan Jokowi ini berapa persen sudah dijalankannya dalam setahun ini? Kalau kita ukur dari skala objektif ekonomi ya, di tahun ini kontraksi cukup tajam, hampir menuju minus 5%, menandakan sebanding dengan itu, Pak. Baik. Pertumbuhan ekonomi kan agregasi dari semua kegiatan kita ya. Baik. Kita beralih ke pemerintah ini dari APBN kan, berapa berapa tadi? 48%. Baik. Saya ke Pak Mulyanto. Pak Mulyanto, tadi Anda mengatakan bahwa bisa dikatakan kondisi pandemi COVID-19 ini bisa dikatakan sebagai pangkal dari permasalahan yang ada. Jika tidak ada COVID-19, kita berandai-andai, apakah pandangan Anda terhadap keberhasilan program Pak Jokowi ini akan berbeda pandangan Anda, Pak Mulyanto? Sebetulnya kan Mas ya, sebelum era COVID, sebelum bulan Maret, Omnibus Law itu sudah diajukan, RUU Omnibus Law diajukan. Memang dari awal RUU Omnibus Law itu diadres untuk bagaimana kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, bisa menyerap investasi lalu menambah yang akan diserap di dalam pembangunan kita. Jadi memang RUU Omnibus Law itu diarahkan untuk mendongkrak perekonomian kita yang stagnan di angka 5% kan pertumbuhannya. Jadi memang ekonomi kita ya masih pertumbuhannya ya tidak terlalu tinggi seperti yang kita harapkan. Karena kan kita ingin kalau bisa ya 6-7 kan gitu yang diharapkan. Tapi di laut ya bulan Maret itulah muncul pandemi COVID. Jadi memang ini ada dua hal.
ketika kita baru mau berusaha ya mengembangkan kondisi ekonomi kita, dilalahnya itu kita kena musibah. Hingga ini menjadi semakin parah. Berantakanlah skenario besar kita. Kurang lebih demikian, Mas. Berantakan ini maksud Anda kebijakan yang diambil oleh Pak Jokowi tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu, atau bagaimana maksudnya Pak Mulyanto? Ya, maksudnya kan tadi kita merancang ekonomi kita melalui Omnibus Law dengan berbagai program RPJMN kan di awal pemerintahan ini periode kedua kan, itu kan sebelum kita tahu adanya pandemi COVID gitu. Termasuk Omnibus Law di dalamnya ya kan? Namun tiba-tiba kan di bulan Maret ada pandemi, sehingga skenario yang sebelumnya itu relatif kan tidak bisa disesuaikan, tidak kompatibel dengan kondisi yang ada. Karena pemerintah mengusulkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian disetujui menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, kan begitu. Nah, disitulah langkah-langkah penyelesaian krisis itu ditumpahkan dengan anggaran yang tadi disebut 600 triliun. Nah, itu maksud saya, Mas. Baik, Kita harus fokus menyelesaikan pandemi COVID ini dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Di sana pemerintah diberikan diskresi terkait persoalan perubahan APBN, penentuan prioritas dan sebagainya. Nah, harusnya dimanfaatkan maksimum. Tapi kita melihat bahwa serapannya ternyata masih rendah APBN. Baik. Ada catatan serapan APBN yang rendah begitu ya, serapan pemerintah. Pak Mulyanto ya. Baik. Kira-kira apa lagi yang harus dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi, Pak Mulyanto? Ya, menurut kami sekali lagi kita harus fokus kepada penanggulangan COVID ini. Jadi yang pertama, karena COVID ini adalah persoalan kesehatan masyarakat, kedaruratan kesehatan masyarakat yang mempunyai dampak langsung bagi ekonomi masyarakat, maka menurut kami kita tidak boleh kehilangan fokus. Fokus kita adalah menyelesaikan persoalan darurat kesehatan ini. Karenanya yang kami masih menilai kekurangan dari pemerintahan Jokowi dalam menanggulangi COVID ini adalah ketidakkompakan tim di bawahnya. Antara Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, dan daerah itu harus kompak. Karena ini kedaruratan kesehatan yang punya dampak ekonomi. Kalau tidak kompak, itu cerai-berai. Kita lihat kemarin itu kan drama ketidakkompakan ya. Sehingga ngalor itu, statementnya saling bertentangan. Berarti Anda membaca ada ketidakkompakan, tidak ada sinergitas antara menteri-menteri yang dibawa kepemimpinan Pak Jokowi. Mulyanto, ketidakkompakan di dalam tubuh pemerintah ini penyebabnya apa kalau menurut Anda? Apakah ada ketidaktegasan di sana atau seperti apa, Pak Mulyanto? Ya, pertama komandan ya. Satgas COVID kan ada komandan ya. Komandannya ini kalau kami lihat kurang powerful dibandingkan menteri yang ada di bawahnya. Umumnya menteri yang tidak kompak kan adalah menteri yang terkait ekonomi. Kenapa? Ya tadi, karena ada asumsi dasar bahwa ekonomi pun tidak boleh stagnan. Karena ekonomi cepat harus bergerak. Padahal kita melihat prioritasnya harus kesehatan. Nah, antara menteri yang terkait dengan kesehatan dan satgasnya dengan menteri-menteri yang terkait perekonomian inilah yang kadang-kadang ya kemarin kita lihat tidak kompak itu suaranya. Akibatnya ya nggak mulus di lapangan. Apakah Anda membaca ada kepentingan di situ, Pak Mulyanto? Kalau kepentingan kan selalu ada. Jadi kepentingan ekonomi berarti kepentingan pengusaha. Itu hal yang lumrah. Yang penting adalah bagaimana semua orkestrasi ini berjalan dengan satu komando, lalu terjadi gerakan yang harmonis. Sehingga betul-betul kita bisa menanggulangi pandemi ini secepat-cepatnya. Kan itu harapan kita, harapan masyarakat semua. Bagaimana cara pemerintah bisa menyatukan masyarakat di tengah banyaknya pro kontra yang muncul atas kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah? Ya, yang pertama adalah pemerintah harus kompak ya sebagai sebuah tim untuk memahami betul yang pertama positioning pemerintah daerah. Kan harus betul-betul diposisikan secara tepat ya.
jangan sampai berbagai kementerian, atau saya ambil konkretnya saja, di dalam RU Omnibus Law, Mbak, itu hampir seluruh kewenangan daerah, izin-izin itu dicabut dengan RU Omnibus Law itu. Ya kan? Padahal kan kita tahu, sejak reformasi ini, kita betul-betul mendorong desentralisasi dan otonomi daerah. Itu kan? Nah, barulah di Panja itu kita berdebat habis sampai pasal-pasal yang terkait kewenangan daerah kita kembalikan secara proporsional. Baik, sangat menarik sekali kalau kita bahas. Di kepalanya pemerintah yang punya pikiran bahwa ini mendesentralisasi berbagai hal. Ini kita nggak kompak, Bang. Ya. Kritiknya kan tadi udah ya, sekarang harapannya lah. Waktunya kan masih 4 tahun lagi Pak Jokowi ya, insya Allah ya kan, secara konstitusional demikian. Masih cukup banyak waktu untuk memperbaiki. Mudah-mudahan yang pertama, kalau menurut kami, ini Pak Jokowi harus betul-betul bisa memastikan. Yang pertama adalah terkait vaksin COVID ini. Pak Jokowi bisa memastikan yang pertama, vaksin itu bisa didistribusikan tepat waktu. Karena ini sangat ditunggu betul vaksin itu. Kemudian kan kita sudah mencanangkan APBN tahun 2021 untuk vaksin ini. Nah, mudah-mudahan jangan sampai realisasi terlambat anggarannya. Betul-betul akhirnya bisa dicairkan. Nanti sesuai dengan skenarionya, mana yang akan didahulukan, diberikan dengan gratis, akan berbasis APBN itu. Oke, itu sangat penting. Pak Mulyanto, jadi harapan saya yang paling Pak Mulyanto memperbaiki ini apakah termasuk mengganti orang-orang yang ada di dalam kementerian saat ini, khususnya untuk penanganan hal-hal yang paling krusial saat ini? Kalau saya terus terang sih nggak terpikir ya mengenai orang-orangnya. Saya terpikir bagaimana mengelola negara ini, tata kelolanya yang diperbaiki agar betul-betul mereka ini satu suara. Kan ini sudah partai koalisi kan di sana. Ya ini harus dengan manajemen yang ada, ini bukan persoalan orang. Kelembagaan yang mengutus orang, ya kan? Ini harus diperbaiki. Terima kasih Pak Mulyanto, selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.